Shalom kepada seluruh jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun berada. Selamat hari Minggu juga kepada seluruh jemaat yang sedang menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya juga mau menyapa buat gembala sidang kami GBP Taman Firdaus, Bapak Andi Lukman Jonathan MTH beserta Ibu Popi, keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tanpa terasa kita sudah masuk di bulan Agustus dan kita baru merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Salam merdeka. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saya senang sekali hari ini akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini akan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang menyaksikan video ini. Namun sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini sebagai orang percaya, baiklah mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur Tuhan kepadamu karena Engkaulah yang mempunyai nafas kehidupan ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sehingga kami masih bernafas sampai saat ini. Saat ini kami diberikan kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, urapi, kuduskan dan sucikan hamba. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati setiap jemaat yang mendengarkannya. Setiap kuasa gelap, kuasa dunia yang mau mencoba mengambil, mengganggu firman ini dari setiap jemaat yang sedang mendengarkan firman ini, hamba tolak, hamba patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkati dari awal, pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Tanpa terasa kita sudah di pertengahan tahun 2024. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, semoga menjadi berkat buat kita semua. Yang lemah dikuatkan, yang beban berat diringankan, yang sakit disembuhkan. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dalam kitab Perjanjian Baru. Dalam kitab Perjanjian Baru, Bapak Ibu silakan buka Alkitabnya dalam 1 Petrus 5, dalam 1 Petrus yang kelima, ayatnya yang ketujuh, demikian pembacaan bunyinya seperti ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Ia yang memelihara kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Nya di sini artinya kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Karena sebab Ia yang memelihara kamu. Hari ini saya memberikan tema pada firman Tuhan pada hari ini, yaitu janganlah takut. Jangan takut. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, masuk dalam bulan Agustus ini kita dihebohkan, kita diguncangkan dengan satu berita bahwa akan terjadi gempa megatrust yang akan mengguncang mulai dari ujung Sumatera, dari Aceh, Pulau Jawa, Bali, Lombok, Nusa Tenggara, dan sampai kepada Maluku. Dan jika hal ini terjadi Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang akan terjadi? Gempa ini akan mengguncang dan membuat luluh lantakan. Gempa megatrust ini digadang-gadang lebih dahsyat dari gempa yang terjadi di Jepang kemarin. Jika kita baca berita tahun 2022 terjadi gempa di Cianjur. Dan itu hanya 5, dan itu meluluh lantakan. Dan sampai sekarang masih bekas tempatnya tidak bisa ditempati. Nah, bagaimana
kekhawatiran yang sudah disampaikan oleh para ahli ini akan terjadi. Banyak yang skeptis, banyak yang berkata bahwa ini hanyalah sebuah konspirasi politik yang ingin membuat wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, sehingga dibuat konspirasi ini akan terjadi gempa megatrust. Nah, hari ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apakah dalam Alkitab, apakah ada gempa bumi? Apakah zaman dahulu sudah ada gempa bumi? Apakah gempa bumi itu akan terjadi sekarang atau nanti, Bapak Ibu saudara-saudari? Hari ini kita akan sama-sama kita mematahkan, mengalahkan skeptis atau konspirasi yang mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah konspirasi. Firman Tuhan berkata dalam Amos pasal yang ke-1 ayat 1. Ini dalam perjanjian lama, Bapak Ibu. Amos 1 pasal 1 ayat 1. Bunyinya begini. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba di Tekoa, tentang Israel pada zaman usia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Raja Yoas Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, gempa bumi itu sudah ada sejak dahulu kala. Dalam perjanjian lama sudah ditulis. Gempa bumi itu sudah ada, bukan mengada atau bahasa sekarang mengadi-ngadi bahwa ini akan terjadi gempa bumi. Kita sebagai anak pilihan Tuhan, orang yang percaya, yang sudah dimerdekakan, kita harus percaya kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa pada zaman dahulu pun, dalam perjanjian lama pun sudah ada gempa bumi, Bapak Ibu. Jadi mari kita mengantisipasi, jangan takut. Apa yang harus kita lakukan? Bukan saja dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, dalam perjanjian baru pun, dalam Lukas 21 ayat 11, Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-11. Lukas 21 ayat yang 11 begini katakan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, jika gempa megatrust ini terjadi, maka Bapak Ibu bayangkan dari Pulau Aceh, Sumatera, masuk ke Pulau Jawa, Lombok, Bali, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku, akan berapa banyak orang yang akan terjadi korbannya. Oleh karena itu, firman Tuhan sudah mau menegaskan bahwa gempa bumi yang sudah akan terjadi ini bukan mengada-ada. Kita sebagai anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita sudah diselamatkan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan lagi kita tidak percaya bahwa gempa ini tidak terjadi. Saya masih ingat tahun 2022, gempa di Cianjur. Itu para ahli itu, mereka ngontraknya di Koliba. Mereka melihat itu patahannya seperti apa. Dan saya sempat berbincang dengan mereka. Mereka katakan setelah ini mereka akan berangkat ke Lembang, ke Bandung, dan mereka akan mensosialisasikan bagaimana cara membangun rumah yang tahan gempa. Itu tahun 2022 Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Bukan sekarang, itu sudah dari 2 tahun yang lalu. Jadi ini mari kita mengantisipasi sebagai anak Tuhan. Jangan kita menganggap enteng apa yang sudah dikatakan oleh BMKG ini. Terus kita menjadi takut. Terus kita mengatakan, ada juga yang mengatakan, udah nggak usah takut. Kita berpatokan pada Matius 6 ayat 26 mengatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung-lumbung,
namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Ini pemikiran yang salah Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir bahwa kita pakai firman ini untuk mematahkan argumen ini. Tetapi Bapak Ibu harus ingat bahwa memang burung-burung itu tidak menabur, tidak menaruh pada lumbung-lumbung, tapi mereka punya sayap untuk terbang dan mencari makan. Kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus punya kemampuan, diberikan hikmat untuk berpikir apa yang harus terjadi. Kalau kita tidak bijaksana dalam melihat hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak sama seperti orang bebal. Orang bebal itu sulit percaya dengan apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Dalam Amsal 23, dalam Amsal 23 ayat 8, dalam Amsal 23 ayat 3 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan lurus lalu celaka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya bukan menakut-nakuti bahwa akan terjadi gempa, itu sudah dekat. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita punya hikmat, kita harus berjaga-jaga. Apa yang kita harus lakukan? Memang kita tidak tahu ini akan terjadi kapan, tetapi sudah diberikan peringatan oleh pemerintah dan BMKG. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya, kita tetap, waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Jangan buang-buang waktu lagi. Hei kamu yang masih bermain-main di luar dan tidak mau mengenal firman Tuhan dan tidak lagi mau melayani Tuhan, hari ini firman ini mengingatkan, waktunya sudah dekat. Kembalilah kepadaku, datanglah kepadaku, hai engkau yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan pengharapan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi, dalam Wahyu pun dikatakan begini. Dalam Wahyu 16 ayat 18, Wahyu 16 ayatnya yang ke-18, bunyinya seperti ini. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak ingin menakut-nakuti, tetapi sebagai anak Tuhan, kita percaya pada kebenaran firman Tuhan. Firman ini tidak salah, tetapi kita mengantisipasinya, apa yang harus kita lakukan dalam masa-masa penantian ini, di akhir zaman ini. Sudah dekat. Kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita harus berpikir, apa? Mungkin kita punya kepahitan, kita punya amarah, kita punya dendam. Mari kita lepaskan semuanya. Sebaik apapun kita kepada orang, pasti ada hal yang tidak disukai orang dalam diri kita. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk menerima dan tidak memaksa untuk diterima. Karena tugas kita bukan untuk menyenangkan semua orang, tapi tugas kita untuk tidak menyakiti hati siapapun. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya mau mengatakan, hai orang-orang yang masih takut, yang masih skeptis, yang masih ragu apakah ini akan terjadi, saya mau bilang, waktunya sudah dekat. Jangan lagi kita lemah. Jangan lagi kita katakan, kita tidak, itu hanya sebuah manipulasi, hanya sebuah konspirasi. Tetapi Bapak, Ibu, saya mau menegaskan, firman Tuhan sudah mengatakan, jangan takut. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena ia mau yang memelihara kamu. Artinya ini bukan apa ya, ini sebuah jaminan dari Allah.
Jaminan dari Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang juru selamat kita, memberikan jaminan kepada kita untuk jangan takut. Bukan saja terus kita menyerahkan, tetapi kita harus mengaplikasikan dalam kehidupan kita, dengan sesama kita dan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan lagi bilang, aduh saya punya masalah yang terlalu berat, saya tidak ada yang mau mengerti tentang kehidupan saya, semua sudah meninggalkan saya. Seolah-olah bahwa masalah Bapak Ibu itu terlalu berat. Ingat Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada masalah di dunia ini yang tidak mungkin diselesaikan. Masalah yang paling rumit dan paling sulit adalah kematian. Tetapi dari kematian, Bapak Ibu, saudara dan saya akan dibangkitkan. Apalagi dari masalah-masalah dunia yang lain. Jadi Bapak Ibu, hari ini waktunya sudah dekat. Mari datang, kita kembali, kita bersekutu dengan Tuhan. Mungkin kita sudah lama tidak bergereja, mungkin kita sudah lama tidak melayani, mungkin kita sudah lama tidak bersekutu lagi, kita sudah lama tidak mempunyai jam doa lagi. Hari ini Tuhan mau mengatakan, firman Tuhan mau mengatakan, jangan takut anakku, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Karena apa? Karena waktunya sudah dekat. Semakin hari semakin Bapak Ibu mengulur-ulurkan waktu. Waktu itu tidak mungkin kembali lagi Bapak Ibu. Saya masih ingat, sepertinya baru kemarin saya masuk STT. Tanpa terasa 2024, 10 tahun yang lalu telah berlalu. Waktu begitu cepat Bapak Ibu. Tetapi hari ini saya mau mengatakan, jangan menunda-nunda waktu lagi. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan itu datang. Firman Tuhan berkata bahwa akulah gembala yang hidup. Gembala, Tuhan adalah gembala yang baik. Dia, Mazmur 23, Tuhan akan menuntun kamu, akan membawa ke lembah yang berumput hijau, ke tempat yang berair, asalkan engkau mau datang kepadanya. Yang sudah lama meninggalkan, mari kita kembali. Kita kembali kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah penyelamat, Tuhan adalah penolong, Tuhan adalah gembala, Dia adalah kekuatan kami, Dia adalah gunung batu, Yehova Jireh. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, hari ini saya mengingatkan buat Bapak Ibu firman ini, jangan takut, jangan gentar. Apapun yang nanti akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, semua sudah diatur. Oleh karena itu, mari di minggu ke-4 bulan Agustus ini kita semangat, kita memberikan hidup kita kembali. Dan satu pesan terakhir dalam Matius 10 ayat 31 begini bunyinya. Matius 10 ayatnya ke-31. Matius 10 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak Ibu tuh lebih berharga dari burung pipit. Tuhan sendiri, engkau berharga anakku. Mari, jangan lagi merasa beban, jangan lagi merasa sakit hati. Jangan takut Bapak Ibu, waktunya sudah dekat. Kembali lagi saya mau mengingatkan bahwa firman ini benar-benar akan terjadi. Waktunya sudah dekat. Seandainya gempa ini terjadi benar-benar Bapak Ibu, apa yang akan terjadi? Apa yang Bapak punya mungkin akan hilang dalam sekejap mata. Yang mungkin orang tua, adik, kakak, ponakan, sepupu akan hilang. Kita sebagai anak pilihan, kita harus mempersiapkan menjadi tiang doa bagi keluarga kita masing-masing, agar kita diselamatkan pada harinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau mengatakan, jangan takut. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Terima kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberi kekuatan bahwa hanya Dia juru selamat kita, hanya Dia penolong kita. Demikian jauh firman Tuhan ini, berbahagialah kita yang mendengar dan mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan. Biarlah firman ini akan memberkati kami, memberikan pengharapan bahwa Engkaulah kekuatan, Engkaulah Allah kami yang akan memelihara kehidupan kami selama-lamanya. Tuhan, jauhkanlah bencana dari bangsa ini, jauhkanlah malapetaka dari bangsa ini ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami setiap anak-anak-Mu. Berkati Bapak Gembala kami, Bapak Dr. Andi Lukman, Jonathan MTH beserta Ibu Popi, anak mantu dan cucunya. Juga beserta Bapak berkati juga setiap jemaat yang sedang mendengar firman ini Tuhan. Biarlah yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang beban berat Engkau ringankan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.